Mimpi untuk jadi cawapres kayaknya harus diikhlaskan. Kaisang dalam pidatonya mengatakan, saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Lalu di akhir pidatonya, Mas Kaisang juga mengatakan, saya ingin kita di PSI menjalankan politik move on. Move on dari pesimisme, move on dari cara-cara berpolitik lama, move on dari cara-cara berpolitik memecah belah yang gemar menebar fitnah dan hoax, kata Mas Kaisang ya. Habis Gibran terbitlah Kaisang, terah Jokowi jadi rebutan. AHY, apa kabar? Makin tenggelam. Ditulis oleh Karyudi Sutajaputra dari laman KAB News. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Itu sekali lagi kita nggak pengen anak-anak muda apatis, kita nggak pengen anak-anak muda anti politik, karena biar bagaimanapun ya masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda. Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Ia didaulat menjadi Ketua Umum PSI Senin 25 September. Setelah 2 hari sebelumnya mengantongi KTA PSI, Kaisang menapak jejak kakak kandungnya Gibran Raka Buming Raka yang kini sedang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan kakak iparnya Bobi Nasution yang kini sedang menjabat Wali Kota Medan. Bahkan Kaisang juga menapak jejak sang ayah yang terlebih dulu terjun ke dunia politik. Habis Gibran, terbitlah Kaisang. Gibran belakangan ini mengharu biru suasana perpolitikan nasional karena namanya disebut-sebut sebagai kandidat cawapres bagi Capres Prabowo. Apalagi belakangan, elit Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai cawapres terkuat bagi Prabowo. Gibran bahkan menyisihkan Menteri BUMN Erick Thohir, juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, serta Ketum PBB Yusril Iza Mahendra. Terjunnya Kaisang ke gelanggang politik menambah maraknya suasana perpolitikan nasional oleh anak-anak mantan presiden. Setelah sebelumnya mereka juga telah lebih dulu eksis di dunia politik, sebut saja Zanuba Arifah Kapsah atau Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lalu ada pula Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR RI yang juga Ketua PDIP yang merupakan Putri Megawati Soekarno Putri. Serta Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, putra pertama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Seperti Gibran, Kaisang pun langsung mengharu biru perpolitikan nasional. Tawaran demi tawaran langsung bermunculan. Puan Maharani misalnya mengajak Kaisang bersama PSI-nya bergabung ke barisan PDIP untuk mendukung Ganjar, capres dari partai berlambang kepala banteng itu di Pilpres 2024. Kaisang pun mengajukan syarat win-win solution, solusi saling menguntungkan. Saat ditanya mau dibawa kemana PSI, apakah akan mendukung Ganjar atau Prabowo? Dengan diplomatis Kaisang pun menjawab, Alhamdulillah saya dekat dengan Pak Prabowo. Artinya bisa jadi secara tersirat PSI akan mendukung Prabowo di Pilpres nanti. Lalu apakah pada akhirnya PSI akan mendukung Ganjar ketika nanti Kaisang melakukan deal-deal politik dengan Puan? Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, sudah sejak jauh hari PSI menyatakan tidak akan mendukung Capres Anies karena dianggap intoleran dan terbukti mengusung politik identitas di Pilkada Jakarta 2017. Yang jelas, terjunnya Kaisang ke dunia politik menyusul Gibran membuat popularitas AHY semakin tenggelam. Semula nama AHY cukup populer ketika digadang sebagai cawapres Anies. Namun ketika Anies akhirnya berkhianat dengan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya, AHY dan Demokrat berpaling ke Prabowo. Tapi sayang Prabowo sama sekali tidak melirik AHY sebagai kandidat cawapresnya. Seiring itu pula, popularitas AHY pun makin meredup tenggelam. Tiba-tiba nama Kaisang menyeruak ke permukaan, elektabilitas Gibran sebagai kandidat cawapres pun melejit. Apakah ini pertanda? Apakah ini pengaruh dari nama besar Jokowi? Tentu saja bisa jadi, tak bisa dipungkiri. Itulah darah biru politik, dan darah biru politik bisa terjadi pada siapapun. Begitupun terjadi pada AHY. Kalau bukan putranya SBY, mungkinkah dengan mudah ia terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat? Pertanyaannya, apakah privilege yang dipunyai Kaisang dan Gibran yang melambung namanya gara-gara jadi putra Presiden Jokowi, apakah akan sebatas layaknya gelembung buih di lautan yang sekejap saja bisa tersapu angin? Harus dibuktikan dong di lapangan, Kaisang dan Gibran tidak bisa selamanya mengandalkan nama besar dan kekuatan ayahnya.
Sebab itu, pidato perdana Kaisang sebagai Ketua Umum PSI bahwa dia sudah menyampaikan kepada Jokowi akan menempuh jalannya sendiri patut diapresiasi. Tapi sekali lagi, itu harus dibuktikan di lapangan. Kalau ternyata Kaisang masih bergantung pada sang ayah dan juga Gibran pun demikian, maka persepsi publik bahwa keduanya hanya semacam gelembung buih di lautan akan menjadi kenyataan. Tapi kita lihat, Gibran, jejak rekamnya di Solo menunjukkan sebuah keajaiban. Bagaimana menurut Anda? Kita PSI itu terbuka dengan semua, dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win, dan kita bisa bersinergi bersama. Nah, intinya itu aja. Kaisang jadi ketum PSI, elektabilitas Ganjar di PSI rebound pesat. Anies Prabowo rungkat, kader bersorak, akhirnya PSI ada di jalan yang benar, mantap. Bisa bekerja dengan baik sebagai ketua umum. Selamat ya Mas Kaisang. Itu PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing, kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengatakan partainya terbuka bekerja sama dengan PDIP di Pilpres 2024. Ia mengaku siap berkolaborasi dengan siapapun asal kerjasama itu saling menguntungkan. Hal tersebut disampaikan Kaisang merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mengajak dirinya membawa PSI mendukung Ganjar Pranowo. Kata Kaisang pada Selasa 26 September, kita PSI itu terbuka dengan semua, dengan siapapun kita bekerja sama akan siap berkolaborasi asal saling win-win. Tidak ada win-lose atau lose-win dan kita bisa bersinergi bersama. Kaisang menjadi ketum PSI, meskipun baru 2 hari menjabat sebagai anggota, adalah hak dari PSI untuk karir politik seseorang meskipun tanpa adanya kaderisasi yang dilakukan atau sekolah politik yang dijalankan seperti PDIP. Setiap partai berhak memiliki strateginya sendiri meskipun mereka mengangkat ketua umum yang baru saja dilantiknya. Tapi yang kepanasan kenapa malah pendukung Prabowo dan Anies ya? Para pendukung Ganjar saja sampai-sampai menanggapi hal ini dan tidak memiliki sebuah nyinyiran dan pandangan yang buruk terhadap karir politik Kaisang yang baru-baru ini diberitakan menutup banyak bisnisnya karena mungkin selesai pandemi dan semuanya sudah kembali normal. Kaisang mengatakan bahwa politik adalah jalan ninja dan ini adalah sebuah hal yang wajar bagi orang yang bangkrut dari usaha bisnis beberapanya. Kita sebagai pendukung Ganjar menganggap bahwa ini adalah hal yang mungkin bisa saja terjadi dan menjadi dorongan besar bagi Kaisang untuk memajukan Partai Solidaritas Indonesia dan kita juga harus mendukungnya. Tapi lucunya para pendukung Prabowo dan buzzer-buzzer yang dulunya sempat mengagung-agungkan PSI mulai ketar-ketir melihat Kaisang yang merupakan orang dekat dari Presiden Jokowi, yaitu anaknya sendiri, dan yang merupakan relawan dari Ganjar yang sekarang mulai menyerang PSI. Keberadaan Kaisang di PSI justru membongkar topeng-topeng yang dimiliki oleh para relawan Prabowo yang katanya masuk antara jalur Hasim atau jalur Abu Janda lewat referral dari Dasko. Waduh, mereka nyinyir tak karuan apalagi sampai bereaksi keras ketika PSI menyatakan bahwa kaderisasi Kaisang sebagai ketum itu merupakan sebuah pembelajaran politik untuk partai-partai tua yang ketua umumnya nggak berubah. Sudah nggak berubah, mau berkuasa dengan cara politik identitas pula. Inilah yang membuat kita sama-sama melihat bahwasanya Ganjar lah yang menjadi orang yang paling cocok karena mewakili anak muda. Apalagi PSI menganggap diri mereka sebagai partai anak muda yang tentunya akan mendukung orang yang berjiwa muda seperti Ganjar. Jadi bisa dianalisis dengan jelas jika Kaisang yang merupakan cerminan anak muda Indonesia akan memilih dan mengarahkan partai ini untuk kader-kadernya mencoblos Ganjar di 2024. Kaisang bisa disimpulkan dan ditafsirkan masuk ke PSI mengajak kadernya untuk melakukan politik move on dari politisi-politisi tua yang masih ingin berkuasa dan mengajak Indonesia untuk menjalankan politik dengan memilih anak muda dan perwakilannya yaitu Ganjar Pranowo. Meskipun sampai saat ini PSI belum memberikan dukungan kepada capres tertentu, dengan dimasukkannya Kaisang menjadi ketua umum PSI bisa memberikan dampak besar dan dorongan momentum kepada kader PSI untuk mulai semangat memilih Ganjar, perwakilan anak muda dan paham cross-cultural communication. Bagaimana menurut Anda?